Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo untuk kontemplasi akhir tahun 2022. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Virgo, ambil aja baiknya, ya. Virgo, kontemplasi akhir tahun. Knight of Wands. Kamu sering sering bingung arah gitu, sering susah untuk menentukan tujuan kamu atau susah untuk memutuskan hal-hal yang ya susah ambil keputusan lah ya gitu, bahasa gampangnya gitu. Susah bener mau ngomong susah ambil keputusan. Nine of Wands, Three of Swords. Dan akhirnya kalau kamu punya masalah, ini tuh lama gitu selesainya, beresnya tuh lama karena kamu susah untuk ngambil keputusan gitu. Banyak pertimbangan yang mungkin pertimbangan itu sebenarnya nggak penting untuk menjadi pertimbangan, untuk menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Queen of Pentacles, Edge of Wands, ya. Wheel of Fortune, Nine of Wands. Kamu masih terasa berat dengan beban kamu saat ini ya, di tahun ini, sepanjang tahun ini. Kenapa beban ini begitu berat buat kamu? Ya ini pertama tadi, karena kamu tuh kayak susah mengambil keputusan, susah menentukan jalan tujuan kamu itu mau ke kanan atau mau ke kiri, mau ke Indonesia atau mau ke Singapura, contoh simpel ya, mau ke Jakarta atau ke Surabaya, kamu bingung untuk itu gitu. Padahal kamu punya mungkin cita-cita yang gede, cita-cita yang tinggi, goals yang mungkin luar biasa, goals yang mungkin tidak dipunyai orang-orang lain sebaya kamu atau seumuran kamu atau sesama cowok mungkin kalau kamu cowok, atau sesama cewek mungkin ya, di lingkungan kamu ya gitu. Jadi ini kamu harus tahu apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini, apa yang benar-benar ingin kamu citrakan atau ingin kamu identitaskan di dalam diri kamu gitu. Semua orang punya hak atau punya hak untuk memilih. Semua orang berhak untuk memilih apa yang dia mau, untuk memilih apa yang, untuk tidak memilih apa yang dia tidak mau gitu. Dan kamu mungkin sepanjang tahun ini merasa terbebani, berat, stres, depresi karena hal-hal dimana hal ini mungkin udah masalah lama, tapi kamu banyak pertimbangan, dimana pertimbangan itu tuh sebenarnya sepele atau udah nggak pantas dijadikan sebuah pertimbangan ya. Seven of Pentacles, Page of Cup, Queen of Pentacles, Ace of Wands. Jadi sebenarnya kamu terlalu bisa mengambil keputusan itu, terlalu bisa gitu. Untuk mengejar apa yang kamu inginkan itu bisa. Tapi itu tadi, kamu belum bisa mengurai satu persatu hambatan yang ada gitu. Kamu belum bisa mengurai atau melepaskan semua segala macam-macam tuh ya, hambatan-hambatan gitu. Contoh simpel aja, semisal ini yang simpel ya gitu. Kamu ingin pergi ke Jakarta,
atau ingin pergi ke Surabaya. Tapi batin kamu tuh pengen bener-bener pergi ke Jakarta. Tapi kamu mempertimbangkan nanti semisal, oh nggak boleh orang tua, oh nanti nggak ada temen. Ini kan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin seharusnya nggak perlu dipertimbangkan kalau kamu punya tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk sebuah mimpi, ya gitu. Jadi mungkin kamu kurang berani mengambil resiko ini, ya gitu. Baterai gua mau habis. Oke, Page of Cups, Queen of Pentacle, Edge of Wand gitu. Jadi kamu pun mungkin belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri atau apa ya. Mungkin kamu juga seringkali menyalahkan keadaan, tapi sebenarnya itu seharusnya bukan keadaan yang harus kamu salahkan atau kamu umpat gitu. Tapi ego kamu sih. Itu sebenarnya mungkin ego kamu yang kayak seakan-akan ego nggak pernah salah gitu. Seakan-akan ego tuh selalu benar, tapi enggak, ini hanya ego gitu. Apa ya? Jadi agak lumayan kompleks sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh gampang. Apa ya? Jadi gampang-gampang susah ya. Mungkin kompleks banget karena kamu yang jalani, gampang mungkin karena orang lain yang lihat atau bahkan profesional yang lihat. Karena udah nih ketemu sebenarnya jawabannya tuh ini nih gitu. Kenapa kamu susah pakai mikirin ini itu segala gitu? Ya. Intinya nggak ada salahnya jika kamu memilih A, dan intinya nggak ada salahnya memang jika kamu memilih B dalam hidup kamu gitu. Tapi pastikan pilihan kamu A dan B ini adalah pilihan dari diri kamu sendiri, dan pastikan juga bahwa segala sesuatunya memang ada risiko, dan segala sesuatunya memang terkadang harus dipilih, ya. Nggak bisa serta-merta kita milih dua-duanya gitu, nggak bisa. Kecuali memang ini yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kita bisa milih kedua-duanya. Misal, contoh aja, misal nih, kita masih single. Kita mau kerja jadi misalnya pagi mau kerja di kantor, malam mau kerja di mall. Ya itu pilihan kita. Kita nggak perlu discuss atau minta kompromi kepada pasangan kita karena kita nggak punya pasangan, atau kita nggak perlu nego-nego dan lain sebagainya karena nggak ada yang harus diperhatikan gitu. Kita perlu memperhatikan diri sendiri. Itu sih, semoga bisa dipahami ya. Ini cuma contoh aja, contoh simpelnya gitu. Tentu akan berbeda kamu dengan yang lain yang nonton di video ini gitu. Jadi apa yang perlu diusahakan, mungkin apa yang perlu diperbaiki gitu. Kamu harus kembali ke dalam diri kamu sendiri. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa gitu. Apakah karir yang kamu kejar, apakah cinta yang kamu kejar, apakah kedamaian yang ingin kamu kejar gitu sih. Kalau saya saat ini ya tentu kedamaian, ketentraman. Udah itu cukup sih gitu. Karena mungkin kalau di fase pekerjaan, karir, udah sampai di situ, udah nggak ada yang misalnya aku harus gini enggak. Saat ini sih di level ini sih lebih kayak yang penting kebutuhan tercukupi. Aku misalnya mau beli ini oke, bisa, mau makan ini juga bisa gitu ya. Yang penting udah enjoy aja, itu sih gitu. Mungkin ini akan berbeda dengan kamu yang masih muda, masih berumur 20-an atau bahkan awal 30-an yang mungkin masih mengejar karir, masih mengejar cinta, masih banyak obsesi-obsesi gitu. Saran terbaik mungkin kalau bisa kamu pakai, tapi kalau nggak bisa dan kalau kamu nggak setuju, it's okay. Cari tahu dulu kamu ingin punya identitas seperti apa. Kalau kamu udah ketemu nih, misalnya perjalanan jati diri kamu tuh seperti apa, ya udah kejar itu. Ini, kamu ingin menjadi seorang apa? Kamu ingin punya identitas seperti apa dan bagaimana? Itu yang mungkin bisa ngebantu kamu, gitu. Karena
Kalau semisal kamu masih umur 20-an, belum masuk umur 30, segala sesuatunya itu masih bisa berubah gitu. Keinginan, karir, obsesi itu sangat bisa berubah karena dinamis ya gitu. Semuanya juga sangat dipengaruhi dengan segala macam pengalaman gitu, segala macam lika-liku kehidupan kita yang kita jalani itu pasti akan mempengaruhi kita. Kita berada di fase manapun itu juga akan mempengaruhi obsesi kita gitu ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, bijaksana aja. Dan mungkin kamu juga perlu flashback ke belakang. Aku ambil 2 kartu ya, spesial buat kamu nih. Iya. Yang lain nggak ada ambil tambahan gini ya. Ya ada sih kayaknya. Kamu harus flashback ke belakang gitu. Apa aja yang mungkin membuat kamu gagal? Apa aja yang mungkin menyakiti diri kamu? Gitu. Tapi jangan hanya mengevaluasi faktor eksternal dari diri kamu, tapi kamu harus lihat ke dalam faktor internalnya udah beres apa belum. Aku rasa masih banyak hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, hal-hal yang mungkin masih belum beres, dan kamu menganggap itu bahwa gak ada masalah, it's fine, gak ada masalah. Tapi jangan-jangan kalau aku nggak salah ya, sebenarnya itu yang menjadi permasalahan muncul, melahirkan permasalahan-permasalahan yang mungkin berulang-ulang gitu sih. Jadi apa yang kemarin memicu kamu memulai sebuah keputusan atau sebuah hubungan, terus hubungan itu gagal, apa sih ya gitu. Dan intinya kamu harus bisa melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri itu jangan salah juga, jangan-jangan ego yang kamu lihat ya. Jadi ini diperlukan sebuah kesadaran sih. Level kesadaran kamu tuh udah pada tingkat mana, ini tuh sangat menentukan kamu sekarang seperti apa dan bagaimana. Ini level kesadaran kamu. Jadi contoh kita nih baca buku atau nonton video ini aja, pasti satu dengan yang lain akan punya pemahaman yang berbeda, dan itu tergantung dari level kesadaran orang lain. Akan ada orang yang sangat berterima kasih dengan menonton video ini atau bahkan mengumpat, tentu karena mungkin level kesadarannya tuh masih belum sampai di titik ini ya gitu. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, dan ini sangat general dan bahasanya mungkin akan ada beberapa orang yang kurang paham mungkin ya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.